Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Amos pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel. Ini pembacaan yang akan kita pelajari bersama di dalam Amos pasal 1 ayat 2. Saya memberi judul Singa akan mengaum. Kita perhatikan saudara-saudara, ketika kita membahas bagian-bagian ini maka ada beberapa hal yang kita perhatikan dari pasal 1 ayat 2. Yang pertama, bagian yang pertama adalah nubuatan-nubuatan atau berbicara tentang subjek. Siapa yang menjadi subjek dari nubuatan-nubuatan? Kalau kita perhatikan dalam mempelajari gramatikal bahasa Ibrani, biasanya berbeda dengan gramatikal atau susunan gramatikal bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mendengar subjek, predikat atau objek atau yang kita singkat dengan SPO. Namun dalam bahasa Ibrani berbeda atau terbalik. Seringkali dimulai dengan predikat atau kata kerja, subjek kemudian objek. Mengapa demikian? Karena ada satu fokus atau satu ciri dari bahasa Ibrani atau gramatikal bahasa Ibrani yang menekankan kerja atau do. Sehingga susunan bahasa Ibrani biasanya dimulai dengan predikat atau kata kerja, subjek, dan objek. Itu yang susunan gramatikal yang standar. Tapi kalau kita memperhatikan pada pembacaan dari Amos pasal 1 ayat 2, dia ternyata mengikuti susunan gramatikal bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan, ya. Kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya dikatakan Adonai Mission Yisak Umi Yerusalem Yiten Kolo. Kalau kita memperhatikan pada bagian ini, ternyata susunannya tidak PSO atau tidak predikat subjek objek, tapi dimulai dengan Adonai atau dalam bahasa Ibrani dipakai istilah Yehowa. Sehingga ini menandakan kalau subjeknya itu menjadi emphasis atau menjadi penekanan. Sehingga ini menjadi salah satu ciri gramatikal bahasa Ibrani. Kalau urutannya tidak sesuai dengan standar atau subjeknya ditaruh di depan dan ini tidak merupakan satu hal yang biasa, maka itu sebenarnya merupakan satu penekanan. Nah, kita memperhatikan ya. Jadi kalau kita memperhatikan dari bahasa Ibraninya, Tuhan dari Sion akan mengaum dan dari Yerusalem dia akan memberikan suaranya. Saudara perhatikan. Saya sengaja membuat tanda atau warna merah. Karena dalam bahasa Indonesia dia katakan, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion. Apa yang kita bisa lihat perbedaan dari bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya? Karena ternyata kalau dalam bahasa Indonesia ini memberi kesan atau memiliki implikasi bahwa Tuhan sudah mengaum. Ya. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa Ibrani justru dipakai kata kerja imperfect. Artinya sesuatu yang belum terjadi, masih akan. Dan tentu ini memiliki makna. Tuhan dari Sion akan mengaum dan dari Yerusalem dia akan memberikan suaranya. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, berarti masih ada ruang karena Tuhan masih akan mengaum, gitu ya. Masih ada kesempatan di mana setiap orang yang mendengarkan suaranya, menyimak
tetapi juga memberi respon yang positif. Ini yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita mempelajari teks Amos pasal 1 ayat 2 dari sisi gramatikal bahasa aslinya, akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang ada di Alkitab kita. Ya, itu yang pertama yang bisa kita lihat. Kemudian kita lihat, ya, saudara perhatikan apa yang saya tampilkan, ya. Tuhan dari Sion akan mengaum dan dari Yerusalem dia akan memberikan suaranya. Yang menjadi penekanan di sini adalah Tuhan. Artinya nama Tuhan yang ada di urutan pertama itu menjadi penekanan dalam teks ini. Ini ingin menjelaskan kepada kita nama Tuhan yang berbicara tentang kekudusannya, hakikatnya yang tidak berubah, dan hubungan kasih antara Tuhan dengan umatnya Israel. Dengan demikian maka jelas ini bukan hanya sekedar susunannya yang berubah dari yang biasanya, tetapi ingin menekankan subjeknya, nama Tuhan. Ya, dipakai istilah Yehowa, atau kalau bahasa orang Yahudi membacanya selalu memakai kata Adonai, gitu ya. Ini yang bisa kita perhatikan. Dalam konteks ini nama Tuhan menekankan kekudusannya, sebab ada gambaran yang dijelaskan oleh teks. Kekudusan itu diikuti dengan kata istilah ia sendiri akan mengaum. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagian yang pertama ini, ya. Kemudian bagian yang kedua, apa isi dari nubuatan itu? Masih dari ayat yang pertama, masih dari ayat yang kedua. Kalau kita memperhatikan, ya, dikatakan di sana, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Oke, saudara perhatikan, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel. Saudara perhatikan di sini ada satu penggambaran yang menekankan, ya, satu tindakan Tuhan yang akan segera datang, satu situasi yang genting. Kalau saudara perhatikan bahasa yang dipakai atau kata yang dipakai istilah mengaum, Yisak, ya, dia akan mengaum, masih akan mengaum, berbeda dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Biasanya yang mengaum adalah singa pada saat ingin menerkam mangsanya. Tetapi pada teks ini Tuhan yang akan mengaum. Ini mau menjelaskan apa? Ya, di satu sisi akan itu berarti masih ada satu kesempatan. Tetapi istilah mengaum berarti ini mau menjelaskan kepada kita bahwa konteks ini sedang bicara bagaimana Tuhan sedang memperdengarkan suaranya, atau dengan kata lain teks ini bicara tentang penghukuman Tuhan yang segera dan pasti akan datang. Ini bagian yang kedua yang bisa kita lihat dari sisi itu. Ya. Tetapi kemudian ayat 2 juga, kalau kita memperhatikan ayat 2 ini sesungguhnya ini merupakan tema keseluruhan kitab Amos. Tuhan mengaum dari Sion, atau kalau kita sesuaikan dengan gramatikalnya, Tuhan akan mengaum dari Sion. Suara Tuhan digambarkan seperti singa. Mari kita bandingkan atau kita baca pasal 3 ayat yang ke-8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak akan takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak akan bernubuat? Kita bisa melihat ada paralelisme di sini antara Tuhan yang akan mengaum, yang menimbulkan satu situasi kengerian yang luar biasa. Kemudian paralelismenya, ya, Tuhan Allah berfirman, siapakah yang tidak akan bernubuat? Artinya kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini Tuhan akan mengaum dari Sion dapat diartikan sebagai panggilan supaya umatnya bertobat atau kembali. Saudara bisa membaca Hosea pasal 11 ayat 10 sampai 11. Atau juga Tuhan akan mengaum dari Sion, itu juga bisa bicara tentang ancaman penghakiman.
Silakan dibaca Yoel pasal 3 ayat 16. Akibat yang disebabkan auman singa di sini, kalau kita kembali kepada pembacaan ini sangat jelas. Keringnya padang penggembalaan. Keringnya padang penggembalaan. Ini satu tanda perkabungan. Dan puncak Karmel itu menunjukkan bahwa penghakiman adalah inti pesan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Jadi keringnya padang penggembalaan dan kalau saudara perhatikan ya, itu meliputi seluruh wilayah di mana Tuhan akan menyatakan penghukumannya. Tapi sekali lagi, mari kita kembali kepada bahasa aslinya, akan mengaum. Ini satu kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan supaya umat Tuhan yang diperingatkan oleh hamba Tuhan yang bernama Amos itu diharapkan dapat kembali kepadanya. Ini yang bisa kita amati. Kemudian bagian yang ketiga. Jadi kita lihat tadi ya, ada subjek yang bernubuat, subjeknya itu adalah Tuhan. Kemudian isi dari nubuatan itu bicara tentang penghukuman. Sekarang yang ketiga yang bisa kita lihat, jangkauan dari nubuatan-nubuatan yang dijelaskan oleh Amos dalam pasal 1 ayat 3. Saudara perhatikan bahasa asli yang saya tampilkan ya. Mission Umirusalaim. Ya, saya ulangi. Mission Umirusalaim. Ya. Dari Sion, saudara perhatikan, dan dari Yerusalem. Bisa lihat ya. Jadi tempat Tuhan akan mengaum dipakai preposisi min. Dari. Bukan dipakai preposisi be atau di. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa tempat Tuhan akan mengaum itu dari Yerusalem dan dari Sion. Kita tahu kalau kita membaca Perjanjian Lama, kota Sion dan kota Yerusalem adalah tempat yang sangat sentral dalam Perjanjian Lama, karena di kedua tempat inilah sesungguhnya Tuhan menyatakan kehadirannya. Tetapi berdasarkan konteksnya, dari situlah Tuhan menyatakan penghukumannya. Dari Sion dan dari Yerusalem. Artinya itu menjadi dimulainya penghakiman itu dimulai dari Sion dan dari Yerusalem. Hal ini juga berarti bahwa penghukuman Tuhan akan dialami oleh seluruh manusia atau seluruh dunia, tetapi dimulai dari tempat di mana umatnya berada. Ini yang bisa kita lihat saudara-saudara. Kemudian penyebutan Sion dan Yerusalem juga merupakan teguran bagi tempat-tempat ibadah di utara yang dibangun oleh Yerobeam. Saudara perhatikan. Karena kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12, 28 sampai 30 telah terjadi penyimpangan di mana ada tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh seorang raja bernama Yerobeam atau Yerobeam II, tidak lagi sesuai dengan petunjuk dan ketetapan yang Tuhan pernah sampaikan kepada hambanya atau raja yang bernama Daud. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian tempat ibadah yang dibangun oleh Yerobeam di Betel, ya, misalnya kita perhatikan pasal 4 ayat 4, kita bisa membuka bagian firman Tuhan itu, ya. Di sana dikatakan, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Ini memang sangat ironis. Ya, Amos di dalam pasal 4 ayat 4 ini menyampaikan satu berita yang berupa sindiran. Ya, di mana ada perintah untuk datang ke tempat-tempat ibadah, bukan untuk beribadah, tetapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan tempat-tempat ini semula adalah tempat di mana Tuhan hadir dan di mana Tuhan berkenan untuk menyatakan tempat kediamannya. Ini yang bisa kita lihat. Ya, sesungguhnya kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan dari
Amos pasal 4 ayat 4, 5 ayat 5, kemudian pasal 8 ayat 14, ya. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang dituliskan oleh Amos ini adalah sebenarnya tempat-tempat yang telah menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang bisa kita perhatikan, saudara. Kemudian berikutnya, kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini, berkatalah ia, Tuhan akan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak-puncak Gunung Karmel. Ya, himne dari ayat ini, ya, kalau saudara perhatikan, digaungkan dalam Yeremia pasal 25 ayat 30 dan Yoel pasal 3 ayat 16. Sebuah pengingat bahwa Amos dan nabi-nabi yang lain sering menggunakan himne atau nyanyian yang sudah dikenal untuk mendukung isi berita yang mereka sampaikan. Di atas segalanya, tema ini memberikan keseriusan kata-kata Amos. Cara singa yang agung mengaum adalah melalui suara nabi pilihan Tuhan. Jadi Tuhan akan mengaum melalui apa? Melalui berita yang dengan intens disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Dan salah satunya adalah Amos sendiri. Kita bisa memperhatikan ini. Kemudian bagian yang berikut, bagian yang keempat, kalau kita memperhatikan, apa akibatnya? Akibat dari nubuatan penghukuman yang masih akan terjadi. Kita bisa lihat, ya, dan akan meratap padang-padang para gembala, dan akan menjadi kering puncak Karmel. Saudara perhatikan, di sini pun dipakai kata kerja imperfect. Akan, masih. Sekali lagi, ini sebenarnya yang menjadi peringatan kepada umat Tuhan waktu itu, masih ada kesempatan karena suara atau auman Tuhan melalui nubuatan para nabi dengan hukuman-hukuman yang dijelaskan itu masih akan terjadi. Karena itu sekali lagi, sesungguhnya dari nubuatan ini diharapkan umat Tuhan masih punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan akibat yang luar biasa. Ya, kalau kita bisa menyimpulkan secara singkat, penghukuman Tuhan itu akan melululantakkan, akan menghancurkan tempat-tempat di mana sumber-sumber kehidupan umat Tuhan yang menjadi andalan mereka sebagai seorang penggembala, sebagai petani, dan seterusnya. Tapi itu akan mengalami akibat dari dosa mereka. Ini yang bisa kita perhatikan, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan WA blue, ya, jika ini dihubungkan dengan bentuk kata kerja subjek di atas, imperfect, maka penghukuman yang menyebabkan meratap masih akan terjadi jika bangsa itu tidak memberi respon. Sekali lagi, akan. Sehingga masih ada kesempatan. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, akan menjadi kering. Itu paralel dengan istilah akan meratap. Bagaimana tidak? Kalau Tuhan menghukum umat itu melalui sumber-sumber kehidupan, padang atau tempat-tempat di mana mereka bertani, atau ladang, atau apapun yang menjadi sumber kehidupan mereka itu dihancurkan oleh Tuhan, maka itu akan berakibat kepada kehidupan mereka yang akan meratap. Sehingga akan menjadi kering, akan segera diikuti dengan satu situasi di mana umat Tuhan itu akan meratap. Mulai dari padang-padang para gembala di dataran sampai kepada puncak Gunung Karmel di utara. Saudara perhatikan, apa yang ingin dikatakan bagian ini? Bahwa penghukuman Tuhan yang masih akan datang, yang disampaikan lewat nubuatan oleh Nabi Amos itu akan mencakup, ya, seluruh wilayah, atau hukuman Tuhan itu merupakan satu totalitas yang akan terjadi.
Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan sungguh-sungguh menyatakan firman-Nya. Ketika Tuhan akan memberkati, Dia juga akan memberkati dengan totalitas yang luar biasa. Tapi ketika Dia juga menghukum, Dia akan menghukum secara totalitas. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh, atau nama Tuhan yang menjadi gambaran kekudusannya dalam teks ini dijelaskan secara luar biasa. Ini yang kita bisa perhatikan, saudara-saudara. Ungkapan ini berbicara tentang hukuman Tuhan yang meliputi seluruh daerah tanah perjanjian yang telah diberikan kepada umatnya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita pelajari dari eksegesa Amos pasal 1 ayat 2? Sangat jelas kalau kita kembali kepada pembacaan kita hari ini. Maka singa yang menjadi gambaran dari Tuhan akan mengaum. Subjeknya jelas. Isi dari nubuatan itu jelas. Akibatnya jelas. Jangkauannya pun jelas. Tetapi lagi-lagi, satu penghiburan atau sesuatu hal yang perlu kita mengerti dari sisi gramatikal ayat 2 ini. Istilah yang dipakai dengan kata akan. Artinya ini masih memberi kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Sehingga penghukuman, auman singa yang berisi penghukuman yang secara total akan terjadi itu tidak terjadi ketika umat Tuhan. Atau ketika kita hari ini memberi respon dan kita bertobat dari setiap kejahatan dan dosa kita. Dengan demikian, teks ini sangat jelas. Kita diminta untuk memberi respon atau bertobat selagi masih ada kesempatan. Demikianlah kiranya firman Tuhan dari Amos pasal 1 ayat 2 dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.